Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Jemaat GKI Rawamangun yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam kegiatan persekutuan Kamis malam tanggal 3 Desember 2020. Tema yang akan diangkat malam hari ini yaitu keluarga dalam peziarahan iman. Dan yang diambil dari bacaan Alkitab Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dan dilayani oleh Bapak Pendeta M.R. Kurniadi Saragi. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk dan memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Kamis malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan hati yang bersyukur atas penyertaan Tuhan buat kita semua. Mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, hati kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Melewati masa-masa yang sulit saat ini, Allah terus menaungi kami dengan kasih-Mu dan memampukan kami untuk tetap berharap di dalam iman percaya kepadamu. Kami hendak merenungkan bagian firman-Mu ya Allah, firman yang menguatkan dan meneguhkan kami, firman yang menyejukkan dan menyegarkan jiwa kami. Karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman yang setia, dan kami dapat melanjutkan peziarahan iman kami bersama keluarga di dalam rasa syukur karena anugerah Allah semata. Berfirmanlah, ya Allah, kami umat yang Engkau kasihi, berharap dan bersandar padamu. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama, Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Di dalam tema kita malam hari ini, keluarga dalam peziarahan iman. Mari kita memperhatikan firman Tuhan berikut ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya, kita semua yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ada banyak catatan tentang sebuah bangsa maupun sebuah komunitas, satu masyarakat, dan juga sebuah keluarga yang bangkit dari puing-puing kehancuran hidup mereka dan kembali meraih kemajuan, keberhasilan, kejayaan, dan juga kebahagiaan. Ada berbagai kesamaan dari kisah-kisah seperti itu. Di antaranya adalah kesehatian tekad untuk mengatasi keadaan yang berat dan membangun bersama-sama dari puing-puing kehancuran. Daya juang serta keterbukaan untuk memikirkan dan melakukan hal-hal di luar pemikiran biasa. Berpikir dan bertindak kreatif. Out of the box. Di luar kotak pemikiran yang biasanya manusia atau kita lakukan. Nah, memperhatikan Injil Matius pasal yang pertama tadi yang kita baca bersama-sama, Yusuf ada di tengah situasi yang sangat menyulitkan dan menyudutkan dirinya. Maria tunangannya mengandung, jelas bukan karena Yusuf, dan Yusuf yakin persis bahwa itu bukan perbuatannya. Kejujuran Maria membuat Yusuf semakin sulit membuat keputusan. Yusuf meyakini Maria sebagai keturunan Imam Harun tidak akan bertindak di luar batas kepatutan menurut hukum adat istiadat Yahudi. Ada dua pilihan bagi Yusuf untuk mengatasi persoalan berat tersebut. Opsi atau pilihan yang pertama, kita namakan saja opsi tega-tegaan. Karena Yusuf dalam opsi ini dapat menyeret Maria untuk diadili dengan tuduhan perzinahan. Hukum untuk itu sangat jelas bagi orang Yahudi. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Dan Yusuf jelas tidak akan tega melakukan itu terhadap Maria. Opsi atau pilihan ini langsung disingkirkan oleh Yusuf. Opsi yang kedua, Yusuf dapat menceraikan atau memutus hubungan pertunangan dengan Maria. Karena pada dasarnya Yusuf seorang yang baik hati, Yusuf berpikir untuk melakukannya secara diam-diam. Biar orang tahu dengan sendirinya nanti. Langkah ini walau tidak sesadis opsi yang pertama tadi, tetap saja mengandung risiko bagi Maria. Seandainya orang pada akhirnya tahu apa yang terjadi. Yusuf juga dapat dicemooh, apalagi Maria. Kita sebutlah opsi yang kedua ini sebagai opsi malu yang tertunda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kedua opsi atau pilihan yang terpikirkan oleh Yusuf tadi, itu dia.
Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang menjumpai Yusuf dan menyampaikan cara lainnya yang tidak terpikirkan sama sekali oleh Yusuf. Opsi yang bisa kita sebut sebagai opsi ASI, anugerah sepenuh iman. Inilah opsi yang ketiga, saudara-saudara. Opsi anugerah sepenuh iman atau ASI. Malaikat Tuhan menyarankan agar Yusuf melanjutkan pertunangannya dengan Maria untuk kemudian menikahi Maria yang mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Pilihan ini, saudara-saudara, memang tetap berisiko. Orang pada waktunya akan tahu bahwa Maria mengandung dan melahirkan, lalu mereka menghitung mundur serta membandingkan waktu antara pernikahan Maria dan Yusuf dan hari Maria melahirkan. Yusuf akan dicemooh atau lebih buruk lagi, dikasihani sebagai laki-laki yang beristrikan perempuan pezina. Nah, disinilah langkah iman Yusuf dan Maria menjadi sangat tidak mudah. Meski demikian, kita tahu dari Injil bahwa Yusuf mengambil opsi ASI ini, anugerah sepenuh iman. Tindakan Yusuf untuk melanjutkan pertunangan dengan Maria dan menikahi Maria menunjukkan bahwa Yusuf menyatakan anugerah kepada Maria. Semua risiko yang akan dan harus dihadapi oleh Yusuf, dia ambil dengan mantap. Ia menjalani dan menghadapinya bersama Maria, yang telah lebih dulu menjawab kepada malaikat Tuhan yang mengabarinya tentang berita mengejutkan soal kehamilan Maria. Kita ingat Maria menjawab seperti apa. Dan itu ditulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jawab Maria kepada malaikat Gabriel yang mendatanginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hidup sebagai keluarga menempatkan kita berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi dan risiko-risiko yang harus kita jalani, kita hadapi. Pada saat-saat seperti itu, kita memang bisa menjadi sangat galau, menjadi cemas, bahkan takut untuk mengambil pilihan dan melangkah. Apabila kita mengalami hal seperti itu, yakinlah bahwa kita dapat datang kepada Allah dan memohon agar Ia menuntun kita serta memberi hikmat untuk kita dapat memilih dan membuat langkah yang tepat. Setelah langkah kita pilih, maka jalanilah langkah itu sebagai sebuah perjalanan iman, sebuah peziarahan iman bersama dengan keluarga yang dituntun dan dipimpin oleh Allah sendiri, yang kepadanya kita percaya dan kita memasrahkan diri kita. Maka Allah sumber segala damai sejahtera, kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat menguatkan kita semua di dalam menjalani peziarahan iman kita selama kita masih di dunia ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Sampai aku tiba di negeri Makkah, ikut Tuhan Yesus, ku tetap
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita menaikkan doa syafaat kita satukan hati berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang setia, yang merahmati kami dengan cinta-Mu dan senantiasa berkenan menuntun, memimpin perjalanan hidup kami, terlebih lagi di tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti waktu-waktu sekarang ini. Ya Allah, kuatkan dan teguhkanlah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan GKI Rawamangun. Yang bersedih Tuhan hiburkan, yang putus harapan Tuhan bangkitkan lagi harapan mereka. Yang sedang mengalami keguncangan karena pandemi ini, Tuhan Engkau meneduhkan, menenteramkan hati mereka. Kiranya ya Allah, Engkau menyertai para orang tua untuk mendampingi, menyemangati, dan membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan ke tengah-tengah kami, menjalani hari-hari ini dengan penuh kegembiraan dan tetap bersemangat, belajar dan menimba, memperluas wawasan, ilmu pengetahuan. Kami mendoakan juga para suami, Tuhan yang menolong di dalam bekerja, di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Para istri, para ibu, Tuhan menguatkan dan memberi tambahan semangat, kesabaran, dan juga kekuatan untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah saat ini. Doa kami bagi para lanjut usia di tengah jemaat Tuhan, Engkau yang senantiasa melimpahkan damai sejahtera-Mu kepada mereka, agar mereka selalu juga boleh merasakan dan membagikan kegembiraan hidup di dalam iman, percaya, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami dan pemerintah bangsa-bangsa di dunia. Tolonglah ya Allah, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebaik-baiknya, membawa bangsa di dunia ini, membawa bangsa kami Indonesia untuk keluar dari pandemi ini dan mengatasi dampak yang terjadi, pengangguran, kesempatan kerja yang berkurang, krisis ekonomi, agar kehidupan kembali pulih dan kami semua boleh kembali menjalani hari-hari kami dengan penuh optimisme dan semangat. Ya Allah, inilah doa permohonan kami, sertailah kami untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, terlebih di masa-masa Advent ini, agar di minggu-minggu Advent yang kami jalani ini, kami boleh semakin menghayati makna kehadiran-Mu di tengah kehidupan kami, dan kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu kembali, ya Yesus Kristus, Raja segala Raja. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita lanjutkan peziarahan perjalanan iman kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Dan kita mempercayakan hari-hari ke depan ke dalam tuntunan kasih Tuhan yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus dan memperlengkapi kita dengan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekarang dan sampai selamanya. Amin.